Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, sebelumnya kami telah diberikan dua tugas soal yang telah diberikan oleh Bu Ina. Yang pertama ada cara pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif, politik, sosial, dan pariwisata. Dan soal yang kedua, membandingkan ekonomi di Indonesia dengan di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu apa itu ekonomi kreatif, politik, sosial, dan pariwisata. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi tanggung jawab bahannya. Secara sederhana, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan ekonomi. Halo, saya Cecilia Farah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ekonomi politik yang sebelumnya juga ada penjelasan ekonomi kreatif oleh saudari Sinta Wulandari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ekonomi politik. Ekonomi politik adalah suatu ilmu yang mempelajari dua disiplin ilmu berbeda, yakni ekonomi dan politik. Selain itu, bisa disebut juga bahwa kebijakan ekonomi ini adalah berbagai cara maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam bidang ekonomi agar bisa mencapai kemakmuran masyarakatnya. Namun, secara sederhana, menurut Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator. Halo, saya Alvita Fania. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ekonomi sosial yang sebelumnya juga ada penjelasan ekonomi politik oleh saudari Cecilia Farah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sosial ekonomi ataupun ekonomi sosial. Pengertian sosial ekonomi menurut Mubiarto. Menurut Mubiarto, sosial ekonomi adalah hal-hal yang meliputi aspek sosial, perubahan sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan perkembangan serta peluang kerja yang ada di lingkungannya. Sedangkan aspek ekonomi segala hal yang memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin menjelaskan tentang ekonomi pariwisata. Ekonomi pariwisata adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, ragam kuliner, kayak gitu. Selanjutnya kami akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh Bu Ina, yaitu bagaimana cara pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan yang ada di Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif, ekonomi politik, sosial, dan pariwisata. Dalam bidang ekonomi kreatif, yaitu contohnya kain ulos yang berada di kebudayaan Batak. Supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas, maka kain tersebut dibuat menjadi beberapa produk seperti baju, tas, rok, dan celana. Ada juga yaitu dengan mengembangkan pendekatan regional, yaitu pembangunan jaringan antara klaster-klaster industri kreatif. Mohon maaf sebelumnya, untuk bagian cara pemanfaatan dan pelestarian bidang ekonomi politik, saya hanya mendapatkan satu jawaban dikarenakan kurangnya referensi yang saya dapat dari media. Berikut ini jawaban yang saya dapatkan, yaitu melakukan kegiatan promosi kepada pariwisatawan internasional yang datang berkunjung. Cara pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan dalam ekonomi sosial. 1. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. 2. Menentukan sumbangan sosial yang diberikan oleh seseorang individu kepada masyarakat sekitarnya. 3. Membantu individu atau kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat. Cara pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan dalam ekonomi pariwisata. Cara pemanfaatan dan pelestarian produk kebudayaan yang ada di Indonesia dengan membuka les belajar batik untuk anak-anak, remaja, atau juga masyarakat sekitar, menjual makanan atau aksesoris berlibur ke Candi Borobudur, dan juga bisa dengan menawarkan jasa fotografi kepada para pengunjung di Pulau Lempuyang yang ada di Bali. Selanjutnya kami akan menjawab tugas kedua, yaitu membandingkan ekonomi di Indonesia dengan dua negara di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama saya akan memperbandingkan ekonomi Indonesia dengan Thailand. Di hampir semua matriks kita kalah, terutama di jumlah ekspor. Thailand jumlah ekspornya 70% lebih banyak daripada Indonesia di tahun 2017. Kita benar-benar hancur karena terlalu bergantung pada komoditas dan sektor industri komoditas kita yang terlalu tradisional. Angka pengangguran juga sangat rendah di Thailand. Kita 4,4% dan di Thailand 0,9%. Memang betul, kemudahan investasi manufaktur dan tingginya edukasi memang menjadi gerbang kemakmuran negara kelas rendah ke kelas menengah. Kenapa?
Karena baik korupsi, kompetitif, dan fragile state index, Indonesia mirip dengan Thailand. Yang berbeda ya ekspor. Mereka ekspornya besar, jadi bisa memanfaatkan ekonomi dunia sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran. Padahal produktivitas kita tidak kalah jauh dengan Thailand. Tetapi karena kita yang memang mentalnya insular, chauvinis, dan inlander yang sukanya menyalahkan bangsa asing, susah untuk membuka diri dalam ekspor. Baiknya pemerintah kita mulai mikir gimana caranya berusaha lebih keras dalam ekspor supaya nilai tambahnya tinggi. Cuma bangun jalan sama bandara kalau cuma di monumen. Mau sama SBY, bangun jalan sedikit tapi ekspor banyak. Gaji staf senior orang lokal di Thailand adalah sekitar 18 juta rupiah. Kalau staf di pabrik sekitar 14 juta. Tetapi operator pabrik hanya 5 jutaan, belum termasuk lembur. Pindah kerja untuk level staff relatif mudah, lowongan kerja masih banyak, ditekan atasan dan jika stres karena pekerjaan, beberapa bulan biasanya mereka memilih pindah kerja. Tingkat keamanan pun lebih baik, kecuali di daerah dunia malam, karena rawan harga diketok dan preman bertindak jika tidak membayar. Namun kita tidak bisa membandingkan ekonomi Indonesia dengan Thailand dalam metrik ukuran. Unggul luas wilayah dan jumlah penduduk, ukuran ekonomi Indonesia tentu jauh lebih besar ketimbang Thailand. Tahun lalu ekonomi Thailand yang diukur dari produk domestik bruto dalam 452,25 miliar US dollar, sementara Indonesia punya PDB sebesar 1,11 triliun US dollar. Dengan PDB sebesar itu, Indonesia jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Hal yang membuat Indonesia dan Thailand menjadi rival adalah dalam hal industri manufaktur. Dalam hal ini, seperti Thailand unggul jauh. Produksi industri manufaktur Thailand tahun lalu mencapai 21,13 miliar US dollar, sementara Indonesia hanya 12,3 miliar US dollar. Tidak heran Thailand mendapatkan gelar sebagai pusat manufaktur Asia Tenggara. Salah satu industri yang mengangkat nama Thailand adalah otomotif. Thailand adalah raja otomotif Asia Tenggara. Jadi itulah perbandingan ekonomi Indonesia dengan negara Thailand. Thailand memang lebih unggul dalam bidang ekonomi. So, memang berat bersaing dengan Thailand. Tidak cuma perkara bal-balan, susah juga menggulingkan Thailand sebagai raja manufaktur ASEAN. Dan yang kedua, yaitu perbandingan ekonomi Indonesia dengan Kamboja. Perbandingannya cukup simpel antara Kamboja dengan Indonesia, yaitu Kamboja itu negara yang bertumpu dengan sektor pertanian walaupun tidak terlalu maju, karena sistemnya masih tradisional. Kamboja juga tidak mempunyai industri besar karena pengaruh perang yang berlangsung di negara tersebut. Akan tetapi, negara tersebut memiliki kinerja yang baik dibandingkan dengan latar pasca konflik yang lain. Beda dari Indonesia, industri besar di Indonesia berlimpah ditambah lagi dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Meski begitu, Kamboja baru merdeka sekitar 38 tahun, namun perkembangannya hampir menyamai dengan Indonesia. Jadi, mereka mengejar ketertinggalan waktu dengan usaha keras. Dan Kamboja pun tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita, tetapi juga meningkatkan harapan hidup saat lahir, standar hidup, dan telah mengalami penurunan drastis dalam kemiskinan. Namun, sekitar 75% masih hidup di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Itulah perbandingan ekonomi Indonesia dengan dua negara di Asia Tenggara. Mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika dibandingkan dengan Thailand, memang Indonesia berada di bawahnya karena pertumbuhan ekonomi di Thailand jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Sedangkan bila dibandingkan dengan Kamboja, memang Indonesia berada di tingkat yang lebih baik dalam keadaan ekonominya maupun yang lainnya. Namun tidak luput dari itu semua. Seluruh negara-negara maju maupun negara-negara yang berusaha untuk maju dan lebih baik lagi pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh merendahkan negara atau pemerintah atau malah meledek rakyatnya lewat medsos atau macam-macamnya. Yang perlu kita lakukan terus sebagai penerus bangsa yaitu dengan meningkatkan value diri kita agar bisa menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya.